Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai semua, kami dari kelompok 1C akan mempresentasikan dalam bentuk video tentang teknik-teknik pengambilan darah ikan gurame, mata kuliah manajemen penyakit ikan dan satwa akuatik. Anggota-anggota kelompok 1C ini yang pertama ada Maria Regina Angelina dengan NIM 18120, yang kedua ada Safira Hadi Putri dengan NIM 20075, selanjutnya ada Iqbal Bayu Samudra dengan NIM 20076, Suryo Yusgianto dengan NIM 20077, Inengah Rai Bismayana dengan NIM 20079, dan Niputu Anggita Indrayani dengan NIM 20080. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu blade, alat bedah minor, selanjutnya ada spuit, needle dengan ukuran 22G, selanjutnya adalah alkohol 70%, alat pengukur, selanjutnya adalah kapas steril, selanjutnya adalah needle dengan ukuran 21G, ada spuit dengan ukuran 3 ml, selanjutnya adalah es batu, selanjutnya adalah box untuk menaruh ikan. Bahan yang digunakan selanjutnya adalah underpad, selanjutnya adalah pemeriksaan klinis, di mana kami menggunakan 2 ekor ikan gurame yang nantinya akan diambil darahnya. Pemeriksaan klinis dilakukan dengan mengukur morfometri tubuh ikan yang meliputi panjang total tubuh ikan dan tinggi ikan dengan menggunakan meteran jahit. Pengukuran panjang total tubuh ikan diukur jarak garis lurus mulai dari kranial, yaitu ujung kepala yang terdepan, dan ujung sirip ekor yang paling belakang. Kemudian pengukuran tinggi badan ikan diukur pada tempat tertinggi antara bagian dorsal dengan ventral, di mana bagian dari dasar sirip yang melewati garis punggung itu tidak ikut diukur. Sebelum proses pengambilan sampel darah pada ikan, kami melakukan anestesi terhadap ikan dengan menggunakan es batu. Ikan gurame tersebut dimasukkan ke dalam air es kurang lebih 10-20 menit hingga ikan tidak dapat bergerak atau teranestesi, seperti yang terlihat pada video di atas. Caudal vein puncture atau teknik pengambilan darah pada vena caudal ikan dapat mengumpulkan darah yang dapat mencapai 2-5 ml per kilogram berat badan. Prosedur pengambilan sampel ini dimulai dengan persiapan bahan-bahan yang diperlukan seperti spade dan needle dan juga sarung tangan. Ikan yang dipegang dalam posisi dorsal pada permukaan datar dalam kondisi teranestesi sehingga ekornya tidak dapat bergerak. Untuk selanjutnya, jarum dimasukkan di bawah kulit garis tengah ventral batang ekor dengan sudut sekitar 30-45 derajat dengan arah caudocranial melalui otot sampai mencapai tulang belakang atau darah mulai terlihat masuk ke dalam sprit pada spade. Jika belum terjangkau, dapat melakukan sedikit gerakan menyamping dengan menarik needle sedikit hingga mencapai atau mendapatkan hasil sampel darah yang diinginkan.
Cardiac puncture atau teknik pengambilan darah intrakardiak pada ikan merupakan teknik yang relatif kompleks untuk dilakukan. Pengambilan sampel darah harus dilakukan hanya setelah ikan telah dianestesi secara total. Teknik ini digunakan untuk mengambil sampel darah dalam jumlah yang banyak. Pengambilan darah dapat dilakukan secara ventral dari jantung atau bagian bulbus arteriosus. Jarum diinjeksikan secara perpendikular atau tegak lurus pada kulit, sedikit kaudal dari apeks daerah berbentuk V yang dibentuk oleh penutup insang atau geocover dengan daerah isthmus. Kemudian jarum tersebut didorong ke arah jantung, dan darah dapat terlihat di jarum suntik apabila jarum tersebut telah menembus dinding jantung. Dorsal aorta picture atau teknik pengambilan darah pada area dorsal aorta ikan. Teknik ini masih menggunakan alat-alat yang sama seperti sebelumnya dan menggunakan ikan dalam kondisi teranestesi. Dari beberapa referensi yang kami temui, teknik ini dilakukan dengan memasukkan needle dengan sudut 30-40 derajat ke garis tengah dorsal langit-langit mulut. Namun, ini cukup berisiko mengingat sampel ikan yang kami gunakan berukuran sedang dengan ukuran rongga mulut yang relatif lebih kecil. Sehingga kami melakukan pengambilan darah dengan menusukkan needle pada bagian atas lengkungan insang, tempatnya menuju arterius bulbus untuk mendapatkan sampel darahnya. Teknik tail ablation atau teknik pengambilan darah dengan melakukan pemotongan bagian ekor dilakukan jika pengambilan sampel darah menggunakan teknik pengambilan darah yang lain tidak memungkinkan. Misalnya, pada spesies ikan kecil dengan panjang di bawah 8 cm atau dengan berat badan di bawah 200 gram. Biasanya, saat dilakukan teknik ini, ikan berada dalam kondisi anestesi secara total, dan setelah dilakukan teknik ini, ikan akan langsung dieuthanasia. Cara kerjanya, setelah ikan dianestesi, ekor ikan dipotong seluruhnya dengan membuat sayatan antara sirip bagian anal dan sirip bagian kaudal menggunakan scalpel atau menggunakan pisau tajam yang steril. Aliran darah pertama yang keluar akan dibersihkan, kemudian darah dapat diambil dari vena kaudal. Setelah salah satu sisi ikan dipotong, kita dapat melihat bagian dalam dari ikan gurami. Di sini kita dapat melihat usus, lambung, tulang vertebre, pembuluh darah, sumsum tulang belakang, kelenjar timus, insang, esofagus, liver, jantung, swim bladder, dan limpa. Organ ikan berwarna hijau dikarenakan kantung empedunya pecah saat kelompok kami melakukan dorsal aorta puncture. Ya, ini adalah bagian akhir dari video ini. Semoga video yang kami tayangkan dapat berguna untuk kita semua. Thanks for watching. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para Mas Santi, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.